Lagi-lagi kualitas wasit dalam memimpin suatu laga pertandingan sepak bola di Indonesia, wasit Eko Agus Sugiharto dianggap sangat-sangat merugikan tim PON Sulteng yang harus menerima bogem mentah dari pemain bertahan karena kepemimpinannya yang sangat kontroversi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gua, Sony Lionel 87. Buat kalian semua teman-teman yang sudah mendukung channel Sony Lionel 87, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rizki yang banyak, dilancarkan segala urusannya. Dan juga semoga dengan dukungan kalian ini, gue semakin semangat untuk berikan informasi mengenai sepak bola, baik itu sepak bola Indonesia ataupun Eropa. Oke, jadi setelah pertandingan di 8 besar antara Aceh melawan Sulteng yang berkesudahan dengan skor 1-1, ini memberikan sedikit cerita yang memilukan buat persepak bolaan Indonesia. Dengan kejadian ini membuat PSSI mengirimkan wasit standar nasional Liga 1 untuk laga semifinal yang sedang berlangsung hari ini. Setelah insiden terkait, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir langsung meminta untuk mengusut tuntas apabila ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Karena kita tahu kejadian ini sangat-sangat memilukan, seperti dibilang sepak bola gajah. Bagaimana pelanggaran di dalam kotak penalti yang memang kalau kita lihat di video yang beredar, itu tidak ada yang namanya pemain belakang Sulteng melakukan tackle. Itu memang lebih menjurus ke diving. Secara mengejutkan, wasit Eko langsung meniup peluit menunjuk titik penalti. Nah, ini pada saat si Eko lari ke arah menuju titik penalti, langsung dihadang oleh sebek pemain, langsung diberikan bogem mentah oleh pemain bertahan Sulteng, membuat wasit Eko terkapar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi ini yang merugikan buat para pemain Sulteng, khususnya pemain bertahan yang memberikan bogem mentah. Karena menurut berita yang beredar, pemain ini dikenakan sanksi tidak boleh bermain di Indonesia. Ya, jadi bagaimana menurut kalian para pencinta sepak bola? Kita melihatnya secara kepemimpinan wasit di 90 menit ini memang tidak dibenarkan karena merugikan tim Sulteng. Apapun itu, bagaimanapun keputusan wasit memang tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kalau wasit yang seperti ini tetap berada di Indonesia ataupun memimpin Liga 2, Liga 3, apalagi Liga 1, ini akan merusak masa depan pemain-pemain muda, khususnya pemain Indonesia. Ini membuat segala sesuatunya berubah hanya dalam waktu hitungan detik. Semuanya bisa merubah nasib pemain ataupun juga dari hasil jalannya pertandingan. Dengan hasil ini di menit 90, tim PON Sulteng memilih untuk WO dan tidak mau melanjutkan ke babak adu penalti. Jadi gimana guys? Rasanya milu ngelihat pertandingan sekelas PON dipimpin wasit yang ya kita nggak tahu nih di belakangnya ini benar dia bermain kah, atau ada oknum-oknum yang menitip kepadanya agar PON Aceh ini bisa lolos ke babak semifinal. Walaupun yang kita tahu Aceh memang menjadi tuan rumah di ajang PON tersebut.
Jadi ini buat si Muhammad Rizky Saputra yang melayangkan pukulan hingga membuat wasit terkapar. Kita nggak tahu nih benar-benar hukumannya seperti apa nanti yang diberikan kepada pemain tim Sulteng ini. Jadi ini menurut Arya Sinulinga mengungkapkan insiden tersebut menjadi bukti betapa rumitnya membenahi sepak bola di Indonesia. Ya begitulah Pak. Dari dulu kan bukan ngurusin sepak bolanya, yang diurusin pribadi para pemimpinnya. Memang di zaman sekarang, di zaman Bapak Erick Thohir sangat-sangat berubah drastis 360 derajat persepak bolaan Indonesia, khususnya di level timnas. Nah sekarang nih di tahun ini baru nih di BRI Liga 1 Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir merubah sistem bagaimana dia memasukkan sistem VAR dan juga menggunakan wasit-wasit internasional, wasit-wasit luar negeri untuk memimpin jalannya pertandingan BRI Liga 1. Ya intinya apapun itu, bagaimanapun juga yang namanya pengadil di lapangan itu memang harus adil. Nggak boleh dirasuki oleh siapapun, walaupun itu tuan rumah atau apapun itu. Jadi ya tetaplah memimpin laga menjadi pengadil yang benar-benar adil. Supaya apa? Untuk tidak merugikan orang banyak, khususnya para pemain yang bermain di laga tersebut. Memang kalau wasit udah nggak benar mimpinnya, itu memang sangat-sangat menyakitkan buat para pemain-pemain yang bertanding. Khususnya di ajang PON yang Aceh sebagai tuan rumah bertemu dengan Sulteng. Jadi seperti gue bilang tadi, Bapak Erick Thohir memang langsung merespon cepat dengan memerintahkan investigasi menyeluruh terkait insiden ini. Hal ini dengan upaya membentuk sejumlah komite mengusut tuntas kejadian tersebut, termasuk komite hukum, komite yudisial, komite banding, dan komite keamanan. Tujuannya apa? Agar bisa tahu siapa dalang di balik kejadian itu dan bisa diberikan penghukuman dan konsekuensi terhadap tindakan itu. Dan Pak Erick Thohir juga sudah meminta supaya pertandingan semifinal dan final bisa berlangsung fair, tidak lagi seperti kejadian kemarin. Ini untuk berkacamata, jangan sampai terulang kembali. Jadi buat para pencinta sepak bola Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang melihat kejadian insiden ini, mari kita ambil sisi positifnya. Baik itu sebagai pemain ataupun sebagai wasit yang bertugas menjadi pengadil di jalannya suatu laga. Bertindaklah adil, bertindaklah secara baik, ikuti hati nurani, jangan mau mendengar bisikan-bisikan A, B, ataupun sampai bisikan yang dapat merugikan orang lain. Thank you guys.